lupa lambek bono nunggulah sudah salatnya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian summa yusalli ala nabi. Kemudian setelah azan mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Dalam azan disebut nama Nabi. Jadi sudah kita jelaskan pula kemarin, bukan sebelum azan, tapi setelah azan. Ya, karena kan salawat kepada Nabi itu ya boleh dikatakan wajib adalah bila mendengar Nabi disebut. Tapi bukan pula bermakna tidak boleh berselawat sebelum azan, tak. Cuman mengkhususkannya menjadi rangkaian azan itu yang tak boleh. Ya, apalagi diiringi dengan baca ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Dan kalau di tempat lain tambah lagi dengan syair-syair Abu Nawas kadang. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Thumma yas'alu lahul wasilah. Kemudian meminta kepada Allah untuk Nabi SAW wasilah. Nah, hadis ini kemarin sudah kita baca. Hadis yang pertama dan hadis kedua belum selesai. Walaupun panjang keterangan kemarin karena banyak pertanyaannya. Kalau buka tanya bahasa boleh. Putih boleh. Nah, qala al-Imam Muslim rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Salamah al-Muradi. Qala haddatsana Abdullah ibn Wahab an Haywah wa Sa'id bin Abi Ayyub. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini sanad sudah kita bacakan kemarin. Fa idza qala yaqul idza sami'tumul muadzin, apabila kamu mendengar orang azan. Al-muadzin isim fa'il daripada azan, yaitu orang yang azan. Apa yang dikatakannya? Faqulu misla ma yaqul. Maka ucapkanlah atau jawablah, katakanlah seperti yang dia ucapkan. Nanti di hadis setelah ini diretil pula. Idza qala Allahu akbar, yaqul Allahu akbar, Allahu akbar. Naam. Thumma afwan. Mithla ma yaqul thumma sallu alayya. Kemudian thumma berarti litarahi, berarti setelah azan. Thumma sallu alayya. Kemudian ucapkanlah salawat atau bersalawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan. Sebab siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, sallallahu alaihi biha asra. Allah menjawab salawatnya sebanyak 10 kali. Allah balas salawat 10 kali. Dan salawat dari Allah adalah ampunan dan rahmat untuk kita. Dan itu mustajab semuanya. Makanya Imam Ibnul Jauzi, Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, dan juga Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwa di antara doa yang paling cepat mustajabnya adalah berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, sallallahu alaihi bi asra thumma salullaha liyal wasilah. Sampai di sini kemarin kita. Kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Nah, al-wasilah kalau diartikan dengan makna bahasanya memang ma yutawassalu bihi ilal maksud, sesuatu yang dijadikan media untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi ternyata maknanya bukan makna lughawi lagi, tapi makna syar'i atau makna yang khusus, yaitu maknanya adalah ditafsirkan oleh Nabi sendiri dalam hadis lain, bi annaha manzilatun fil jannah, bahwa wasilah yang dimaksud yang kita minta dalam doa setelah azan, wa ati Muhammadanil wasilah, ya, wa ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'atta. Nah, al-wasilah di sini Nabi sebutkan dalam riwayat lain adalah manzilatun fil jannah. Namanya wasilah.
Jadi bukan lagi mencari-cari jalan untuk ini tawassul, tidak. Jadi kalau digunakan untuk madal tawassul, tidak, ini tempatnya. Maka makna wasilah itu Nabi sendiri yang tafsirkan, yaitu manzilatun fil jannah, yaitu suatu posisi, suatu tempat ketinggian derajat di sisi Allah Taala di dalam surga, tempat di dalam surga. Dan itu tempat tidak diberikan kecuali kepada seorang hamba, dan Nabi berharap sayalah orangnya, sayalah orangnya. Ma'asyarul kiram yang rahmati Allah SWT, fa innaha manzilatun fil jannah, karena dia adalah tempat di dalam surga. La yanbaghi illa li'abdin min ibadillah, tak diberikan, artinya tidak patut ditempati kecuali oleh seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Ini kalau kita tidak dapat ini, kita tidak dapat wasilah, hanya untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, wa arju an akuna anahu. Saya berharap sayalah orangnya yang diizinkan menempati tempat itu. Ya kalau seandainya tak mungkin Nabi mendapatkan, tak apa diminta lagi. Jadi makanya Nabi SAW minta kita untuk mendoakan itu untuknya. Dan itu pun kita dapat balasan pula. Jadi Masya Allah, dengan Allah ini tidak ada yang gratis ya. Jadi semuanya dibayar kita. Ya, apa namanya, ada uang salin, tidak terkenang nyambut ini, tidak kenang nyambut. Nah, kaum muslimin dan muslim, begitu ketatnya. Apalagi dengan Allah Ta'ala. Maka Allah haramkan kita beribadah kepadanya kecuali dengan cara yang dihalalkannya. Maka keadaannya, hukum asalnya, beribadah kepada Allah haram kecuali dengan dalil yang atau dengan yang dia syariatkan. Di mana kita tahu? Melalui sunnah Rasulullah SAW. Itulah makanya kita agak nyinyir dikit untuk menegakkan sunnah dan menjauhi yang bukan sunnah. Yang menjauhi yang bukan sunnah. Karena keduanya itu oleh Allah dijadikan berlawanan, oleh Nabi dijadikan tidak berkawan. Masa kita nak ngawinkan keduanya? Namanya kawin paksa, dah elok hasil lah cuma. Iya tak? Kawin paksa dah elok hasil lah. Kau sampai bawa puangai cucu rusuh, awak je salang dia anak. Lah mati awak salang dia adalah tu tiannya. Dan nak kawin ni nyurah mak semua tahu kita je. Jadi kawin paksa. Nah, Allah membedakan antara sunnah dengan bid'ah. Nabi juga menjadikannya bertentangan dan berlawanan dalam hadis-hadisnya. Dan ulama-ulama pada umumnya mentahzir dari bid'ah, khususnya ulama-ulama akidah, ulama-ulama tauhid. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu kita ingin mengawinkan paksa antara bid'ah dan sunnah, sehingga dibuatlah seolah-olah yang menerima bid'ah itu yang asli sunnahnya. Ya, yang tidak terima bid'ah berarti ahli sunnah KW. Itu lucu juga ya. Jadi kalau sunnah campur bid'ah, itu namanya ahlus sunnah original, asli, asil. Ya, asil ya, original. Tapi kalau seandainya yang terima hanya sunnah, bid'ah ditolaknya, itu namanya KW. Masuk kaji lah. Yang terima asli sunnah, tidak terima yang bukan sunnah, dianggap tidak asli. Tapi kalau satu dikit-dikit sunnah, dikit-dikit bid'ah, yang penting hasanah, itu asli. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat, memang dunia ini zamannya memang Nabi katakan pada hari datang suatu zaman nanti yang dusta dianggap jujur, yang jujur dianggap dusta, yang asli dianggap palsu, yang palsu dianggap asli. Subhanallah. Semoga Allah berikan kita jalan yang terang, mata yang terang, mata yang masih jonior ya, nampak mana yang hak, mana yang batil. Sebab orang bilang hak tu ndak, Allah yang tahu. Ndak,
Hak itu Allah yang tahu tapi dia tunjukkan kepada kita. Ibaratnya kok jauh lah dia embun, kok dokek dari kokong dia. Kira benar do. Abang sebut kan, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Hak itu dari Rabbmu, jangan ragu. Ya kan? Tapi kalau ragu berarti tidak tentu, bukan dia hebat dulu, dia tidak tentu. Karena Allah katakan jangan ragu. Kemudian Allah larang, jangan campur adukan yang hak dengan yang batil. Kalau seandainya tidak joleh mana hak yang batil kecuali oleh Allah, bapak corok dia awak. Tak masuk campur dia. Berarti Allah memerintahkan sesuatu yang tidak joleh. Mungkin Allah memerintahkan sesuatu yang tidak joleh? Ya tidak mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Berarti hak itu bisa dicari dengan dalilnya. Tapi kan menurut Buya itu kian hak Buya itu ikonon hak. Betul. Kalau itu pendapat. Tetapi kalau dalil tidak. Makanya ijtihad murni tidak menggugurkan ijtihad murni. Tapi ijtihad murni bisa digugurkan dengan dalil yang murni. Jelas tak? Ada ijtihad semata-mata ijtihad. Lalu bertentangan dengan pendapat yang ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Bertentangan. Tak berkawan juga bertawan, tak apa. Bertentangan. Bertembung. Tuh. Tak bisa, tak boleh disolang ke? Tak boleh disolang? Tak boleh disolang. Ia wajib. Bukan tak boleh lagi. Wajib. Karena dia tidak berdalil. Tidak berdalil. Allah musta'an. Masyarakat kiram dirahmati Allah SWT. Karena siapa yang minta untuk wasilah, maka dia berhak dapat syafaat Nabi SAW. Dan syafaat itu kaum muslimin baru didapat dengan dua syarat. Satu, Allah ridha kepada yang memberi syafaat. Yang kedua, Allah ridha kepada yang diberi syafaat. Dan syafaat itu tak akan diberikan kecuali kepada orang yang diridhai pula oleh yang sang pemberi syafaat. Dan Nabi tidak ridha dengan orang yang merubah-rubah agamanya. Nabi tidak ridha dengan umatnya yang merubah-rubah agamanya, baik dengan kreasi atau modifikasi atau sisi lainnya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seperti kajian dalam kitab Iqtida'ul Ilmi Amal kemarin, lebih baik kalau saya menolak kebenaran karena kejahilan, itu lebih ringan daripada menolak kebenaran setelah berilmu. Kalau itu jangan berilmu juga lah. Buat ya payah dia duitnya kan. Semakin tahun tu semakin banyak solawat kesannya. Apa aja? Bantu dia mengaji lah. Nah, justru semakin banyak kita tahu salah, semakin mudah kita memperbaiki diri. Kita tak payah ke sana. Alhamdulillah, tak payah. Sebab coba orang sana, orang apa namanya di zaman Nabi itu mereka bisa meninggalkan Makkah, tempat kelahirannya, dan tinggal di Madinah, dan mereka dibuat mencintai Madinah sama dengan mencintai Makkah berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah habib ilaina al-madinata kama habbabta ilaina makkata au azyad. Ya Allah, berikan kami cinta ke Madinah seperti engkau berikan kami cinta ke Makkah atau lebih. Masya Allah. Tonton kira-kira kalau nak kokian mana lewat ke mana, Makkah atau Madinah? Madinahnya. Apa itu bang? Kalau salat tidaknya memang Makkah berarti pahit atau Makkah itu. Memang Madinah luar biasa kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah. Yaitu auranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat terasa. Ya, sampai orang sana pun tahu nih. Ya, antara Madinah dan Makkah, walaupun fadilah Makkah lebih tinggi salat di Masjidil Haram, tapi tinggal di Madinah lebih menenteramkan. Masyarakat elok. Iya nih. Makkah pembohongi. Itulah dia menyaksikan seni kan. Berarti yang Madinah buat ya. Tidak ada nak koi lah kan. Golak je. Bohongi pun golak.
Iya. Kalau Makkah golak pun wangi. Nak wangi. Subhanallah. Ya itu lah dengan dosa. Ketua lah cakap kan. Masa Madinah tu lambut lo uang. Santun tanang. Gimana tidak? Iman itu bersarangnya di Madinah. Iya, bersarang iman itu di Madinah. Jadi orang nyaman di Madinah. Sehingga yang tidak beriman tidak nyaman di Madinah. Orang-orang yang tidak istiqamah tidak nyaman di Madinah. Kalau dia nyaman di Madinah berarti istiqamah di boleh. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Baik, kemudian kita lanjutkan hadis yang selanjutnya. Qala al-Imam rahimahullah taala haddatsani Ishaq ibn Mansur. Qala akhbarana Abu Ja'far Muhammad ibn Jahdam al-Thaqafi. Qala haddatsana Ismail ibn Ja'far an Umarah ibn Ghaziyah an Khubayb ibn Abdurrahman ibn Isaf an Hafs ibn Asim ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu an abihi an jaddihi Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala al-muadzin Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر قال الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. Qala telah menyampaikan hadatsani Ishaq ibn Mansur al-Qawsa ar-Ramadi qala akhbarana Abu Ja'far Muhammad bin Ja'far al-Thaqafi qala hadatsana telah menyampaikan hadis kepada kami Ismail bin Ja'far an Umarah ibn Ghaziyah an Khubayb bin Abdurrahman dari Khubayb bin Abdurrahman ibn Isaf an Hafs bin Asim bin Umar bin Khattab an abihi dari bapaknya yaitu Asim bin Umar bin Khattab an jaddihi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari datunya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu amirul mukminin tsani khulafa'ir rasyidin qala dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadisnya langsung dari Umar. Dulu hadis azan juga dari Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dia yang diberikan Allah SWT melihat dalam mimpinya dan juga Abu Al-Mahdhur. Ma'asyiral kiram, Abdullah ibn Zaid Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qala al-muadzin," apabila seorang muazzin mengucapkan Allahu Akbar, faqala ahadukum, lalu kamu seorang dari kalian menjawabnya dengan Allahu Akbar. Thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Qala asyhadu an la ilaha illallah, dia jawab dengan la asyhadu an la ilaha illallah. Thumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu dia ucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu dia jawab pula asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Naam, thumma qala hayya 'alas salah, kemudian muazzin mengatakan hayya 'alas salah, qala la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala hayya 'alal falah, kemudian dia katakan hayya 'alal falah, dia jawab la haula wala quwwata illa billah. Thumma qala Allahu akbar, kemudian muazzin mengatakan Allahu akbar, lalu dia menjawab Allahu akbar, dan kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, lalu dia jawab la ilaha illallah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qalbihi, bila dia ucapkan itu dari hatinya. Jadi bukan hanya lisannya saja, diiringi dengan keyakinan dalam hatinya. Dakhalal jannah, pasti masuk surga. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi salat
seperti di awal kita sebutkan kemarin, solat adalah amalan terbesar setelah tauhid. Dan yang pertama dihisab bagi seorang hamba setelah tauhid di hari akhirat. Kalau baik, baik semuanya. Kalau tidak, buruk semuanya. Nah, segala pekerjaan yang mengiringi solat, mulai dari taharah sampai azan, sampai zikir, doa dan sebagainya, juga tidak luput dari keutamaan yang besar-besar. Salah satunya ini menjawab muazzin. Kemarin kita sudah sebutkan, Imam Muslim sudah meriwayatkan banyak riwayat tentang keutamaan orang yang azan. Ya, sampai siapapun atau makhluk manapun yang mendengarkan suaranya, memintakan ampunan untuknya. Dan di hari kiamat, di saat orang berkeringat sampai di ketegalan teringatnya, maka muazzin itu atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Nanti leher-leher mereka paling panjang pada hari kiamat. Tengok tahu liu, berarti lambek tengah lam. Macam tengok ansur copet tengah lam, lambek nyata liu panjang. Jadi subhanallah, itu adalah bahasa isyarat. Kemudian yang panjang-panjang taliu ancak tu buat. Lalu lupa bahasa. Kalau tinggi taliu ancak tu buat masa. Sampai ancak doang. Iya kan? Lehernya panjang. Jadi lanjutkan. Kalau lanjut kan pulang kan. Cukup panjang aja jangan sampai setelahnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi rupa mereka juga akan cantik, bagus, kemudian mereka juga akan selamat. Demikianlah keutamaan azan. Karena ketika mereka mengeluarkan suara itu kan kembang bulu-bulu kan. Jadi Allah balas dengan yang seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, orang yang menjawab pun juga dapat. Karena menjawab kebaikan selalu melahirkan kebaikan. Sama kalau kita berdakwah, diterima dakwah, yang terima dapat, yang berdakwah juga dapat. Ngaji kita dengarkan orang mengaji, lalu kita dapat pahala seperti orang yang mengaji pula. Dan seterusnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, makanya tak boleh kita kecuali mesti masuk surga. Menjawab azan saja kata Nabi pasti masuk surga dengan syarat min qalbihi, tak nyambil-nyambil. Makanya sebagian ulama menganjurkan kalau mendengar azan untuk diam dulu. Jadi kalau setengah rapat berhenti dulu. Cuman kadang-kadang awak tu pas dengar azannya berhentinya, sudah itu rapat loliok sampai asuh. Jadi lupa dia makna Nabi fa'ajib, jawab itu maknanya bukan hanya menjawab itu saja, tapi jawab kalau sudah azan tutup segala kegiatan. Kemarin kan ada cerita seorang pekerja Indonesia, bukan pekerja biasa tapi pekerja profesional. Ya, salah seorang direktur, manajer dia atau direktur di sebuah perusahaan di Arab Saudi dari Indonesia. Sebelum berangkat ke Arab Saudi itu dia sudah dapat image bahwasanya orang Arab tu pamale, panyogan. Apa boleh? Panjang tulang rusuk, sudah itu pembohongi dan sebagainya. Itu nama surahnya dapat cerita. Sehingga Allah bersuara juga layan-layan kan. Tapi alhamdulillah Allah dia sendiri yang ceritakan. Dia sendiri ceritakan. Jadi dia sendiri yang menyaksikan. Memang awal dia lihat betul. Datang lambat sampai di kantor ndak kojo-kojo buat teror lu. Ngesai dulu istilahnya, minum syai dulu. Sudah itu cerita dia kawan. Ndak lambu masuk kojo, bawa kojo. Lah bekol lah doki azan, lah siap-siap ke salat. Jadi tutup kantor. Sodo tutup kantor pemerintah, tutup kode-kode tutup. Kadang nampak kan awak ndak gua tutup warna tingginya dia juga. Tambang alhamdulillah walaupun macam itunya. Aman ndak? Aman. Awak sayu lali sui kan hilang juga. Allah musta'an. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayu lali sui pun lainnya doang guys. Mungkinnya berbaik sangka kau tak akan dijual lagi kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperhatikannya terus bapa corong kau gania.
Abek ko pulang sudah pulang lele. Itu dibandingkan dengan Indonesia. Kalau di Jakarta atau di kota-kota Gadang, di kota-kota besar, tuan-tuan awak amin jago subuhnya lah tu letak dek pai memangan motornya Hondanya kan, pai kojo. Pas uang azan tu atau sebelum azannya lah bangkit. Beko awak lah nak tahu solat tahajud lah nya boleh tiba rumah. Tapi cah gaji tak pernah cukup gitu. Babantah tahu je bini sebola. Padahal lah pacaran 8 tahun sebelum nikah. Bayangkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi orang itu tidak. Coba lihat, Masya Allah tabarakallah, dengan panyogannya, dengan pamalenya, dengan usuk panjangnya, tapi mereka tunaikan hak Allah, maka Allah berikan hak mereka. Mana tinggi gaji dosen kita atau dosen kita? Serius tanya. Kemudian lah tunjuk gaji dan pertama diangkat golongan 3C doktor LCMA, ya kan? Luar negeri loh. Dapatlah gaji pertama 1.625.128,26 rupiah. Sosok aja buyang kot. Banyak gaji. Subhanallah. Padahal kawan dan baru tamat S1 sama-sama tamat 1. Kemudiannya jadi asisten dosen kan, jadi muid istilahnya sambil kuliah S2 sama ambo. Inyolah dapat gaji hanya Rp4.000. Tak sosok nyabui dia. Awak kan sosok nyabui panjang kan? Inyo Rp4.000 setengah. Rial gitu memang, bukan rial, bukan rupiah. Ya hanya lebih kurang. Tak je sosoknya ngabui ni 60 juta. Kada sosok ngode kalau anda 1 juta 625.128,26 rupiah. Lamanya bui capek abi. Nyabui lama abi capek. Nya sahabat memang awak makanan awak mau salah mau mobil capek. Andang sayi abi sajam. Kalau antum tak kojo semantau piti banyak. Jadi rupanya kaum muslimin dan muslimat barakah itu lebih hebat daripada etos kerja yang tinggi. Tapi kalau dikatakan mereka tidak punya etos kerja tinggi, salah juga. Tuan-tuan melihat orang-orang biasa. Tapi kalau tuan-tuan lihat orang yang punya etos kerja tinggi, Masya Allah, kami juga menemukan banyak yang profesional. Yang ada seorang mantan menteri tinggal di Madinah, anaknya atau anaknya Sekda Madinah waktu itu. Dia itu jam berapapun sampai dari luar negeri atau luar daerah ke Madinah, misalnya sampai jam 3 malam, subuh tetap di Masjid Nabawi. Subuh tetap di Masjid Nabawi. Padahal itu mantan menteri sosial. Kemudian sudah subuh lolok, tak lolok nak. Awak nu mudo-mudo, terambil lolok dari jam 2 boleh, sudah subuh nambuh. Iya kan? Allah musta'an. Ada yang profesional, ada alhamdulillah. Banyak. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Cuman mereka memang tidak habis-habisan untuk media, mempublish, tidak. Beda dengan kita. Contoh banyak Gus Dur, lain di Citong, lain di Kojong. Labas sebar kemana-mana, sudah itu kalunan lain. Kalunan lain, itu kita katanya. Allah musta'an. Insya Allah dulu ya. Ikut dulu di masa Pak Gus Dur. Sekarang lebih bayar. Dan hanya menukil. Jadi lain di Citong, lain Kojongnya. Dah hasil rapat kia mosong wak buat iko. Anggaran kia kan. Sudah itu kalunan lain. Rencana buat kapal tiba-tiba terbang. Kapal Salam sudah itu jadi pesawat terbang. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi beliau sendiri melihat ternyata mereka rahasia barakahnya mereka punya, yaitu
tidak tenggelam dengan kerja, tetapi mengutamakan tauhid dan ibadah. Ini kalau dapat rumus ini oleh kita, insya Allah barakah itu akan turun. Allah berjanji dan Allah tak pernah mungkir janji. Siap tak? Tak siap masalah. Nak punya toko lu siap nutik lah. Nya pas tu sibit-sibit megohai sebanyak-banyak orang bani. Sibit-sibit zuhur banyak orang mogok. Iya? Betul? Awak maju pun jen kan orang kadai lah. Awak dosen. Pas lang azan duha sebanyak-banyak pertanyaan mahasiswa. Ya? Itu kan tak akan jawab. Kecil walai dia. Akhirnya kebanyakan pun nanti salat jemaah kan cuma sunat. Cuma sunat. Akhirnya disunat. Allah musta'an. Jadi mereka tidak. Memang sudah kebijakan negara bahwasanya segala aktivitas kalau Allah yang memanggil, tidak ada yang lebih penting daripada panggilan Allah. Soal antum bagi salat atau tidak, itu hak antum. Ya, soal salat atau tidak, itu hak antum. Artinya tidak dicari pula sampai dalam kamar dia siapa tidak salat, tidak ada. Tapi kalau berkeliaran di jalan atau ungguk-ungguk sambil makan di jalan, memang ditegur. Ada polisi yang keliling dengan hayatul amri bil ma'ruf. Ya lainnya, sebab itu merusak. Tapi kalau pelolok, misalnya waktu solat sajam kan, pelolok kau mas, tak masalah. Cuma rugi tak? Rugi tak? Rugi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mereka segala hal yang berkaitan dengan salat memang sangat-sangat hebat. Nabi yang berkata, siapa yang menunaikan hak Allah ini, Allah akan berikan haknya. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah. Kemudian dalam hadis ini, pertama hadis ini diriwayatkan oleh Umar sendiri radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dari sisi sanad memang diperselisihkan oleh para ulama. Ini dijelaskan oleh Imam Ad-Darqutni dalam kitabnya Al-Zamad wa Tatabbu', tetapi dalam kitabnya Al-Ilal seperti dinukil oleh Imam An-Nawawi, beliau mensahihkan riwayat Ismail bin Ja'far ini. Wallahu taala alam. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Nah, pertama menjawab azan itu adalah sangat dianjurkan. Bagaimana menjawab azan? Seperti yang di judul bab, mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazzin. Kecuali perkataan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Subhanallah. Allah atau Nabi SAW mengajarkan bahwa salat adalah keberhasilan. Ini dia kaum muslimin. Makanya tidak ada orang yang rugi yang memelihara salatnya, walaupun hasilnya nanti di akhir hayatnya. Berapa banyak orang di awal-awal kehidupannya, masa mudanya mungkin masih basuh kita preman kan, tapi tidak pernah tinggal salat, tidak pernah tinggal salat. Subhanallah. Akhirnya di masa ujung-ujung hayatnya dia kembali, karena baginya memang terjadi dosa, tapi dia masih punya keterkaitan dengan Allah yang tak pernah putus. Kan tak pernah putus, cintanya dengan Allah masih terjamin. Cuman gangguan di jalan masih banyak, dalam perjalanan masih banyak. Maka kadang-kadang dia tergelincir, tetapi tergelincirnya tidak mengorbankan cintanya kepada Allah. Beda dengan orang, walaupun dia kadang-kadang bukan pelaku maksiat, tapi cinta dengan Allahnya tidak kuat, sehingga solat baginya biasa-biasa saja. Bahkan pekerjaannya lebih didahulukan daripada solatnya. Padahal zahirnya bukan ahli maksiat. Yang seperti ini santai-santai saja, tak peduli dengan solatnya. Ini dikhawatirkan. Akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya dan bahkan orang-orang yang di bawahnya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kita lihat sendiri, banyak orang yang pada awalnya termasuk orang-orang yang durhaka, tapi karena senantiasa menjaga solatnya, Allah memudahkan dia untuk kembali dan memudahkan baginya untuk untuk kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Baik. Masuk waktu? Baik, azan dulu silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'ala Hayya 'ala Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat hayya 'alas salah, hayya 'alal falah disebut dengan hayy 'ala. Kalimat hayy 'ala. Sebagaimana la haula wala quwata illa disebut dengan hauqala. Itu mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah. Nah, kalimat al-falah seperti dijelaskan oleh ahlul lughah, dinukil oleh Imam Nawawi dalam syarah ini, bahwa kalimat al-falah dengan makna an-najah wal fawz wa isabatul khair, yaitu al-fawz wal najat, yaitu mendapatkan kemenangan. Kemudian wan najat, selamat dari segala keburukan. Wa isabatul khair, yaitu mendapatkan segala kebaikan. Jadi kemenangan
Jadi sampai-sampai pada Ahlullah mengatakan dalam bahasa Arab la tujad kalimah ajma' minha. Tidak ada kalimat yang lebih include, yang lebih general dari kalimat ini untuk menunjukkan keselamatan, kesuksesan, keberhasilan, kemenangan dan mendapatkan segala kebaikan. Karena apa? Salat adalah punca segala keberhasilan. Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah menang orang-orang yang beriman. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang salatnya atau orang yang dalam salatnya khusyuk dan seterusnya. Jadi salat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah adalah andalan kita semua. Maka kabulkan panggilan itu, jangan disia-siakan. Sebab seperti kata Imam Ahmad, man kana li salatihi mudayyan fahuwa lima siwaha adhiya. Siapa yang suka melalaikan solatnya, menyia-nyiakan solatnya, pasti yang lain lebih dia sia-siakan. Dari mana didapat? Dari hadis Nabi SAW, awwalu ma yunza'u min hadil ummati al-amanah. Yang pertama dicabut dari umat ini adalah sifat amanah, kejujuran. Wa akhiruha salat, yang terakhir salat. Artinya benteng terakhirnya salat. Kalau amanah lama hilang. Yang amanah, subhanallah, kaum muslimin dan muslimat, illa man rahimallah. Sifat amanah itu dah banyak hilang di kalangan kaum muslimin sendiri, sehingga menjadi wajah buruk bagi Islam. Cuma bawa Islamnya pangicu sodonya. Sampai-sampai ada yang mengatakan kaedah kemarin itu, kamu masih ingat? Daripada pemimpin muslim korupsi, zalim, lebih baik orang kafir yang jujur dan adil. Iya? Enggak. Iya maksud itu kalau dang. Iya dia apa? Karena memang saya tengok daftar nonton tangkok. Nonton tangkok. Jangan nonton tangkok. Allah musta'an. Jadi memang sifat jujur. Betul kata Nabi SAW. Yang pertama diangkat adalah al-amanah, kejujuran. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan ini yang berat kaum muslim dan muslimat. Ini yang berat. Dan yang terakhir dicabut adalah salat. Kalaupun antum sudah amanah, dah payah kan, lah kodok nong ngicu misalnya, tapi salat jangan sampai tinggal. Sebab kalaulah kau berkumpul antara pengicu dengan tak kamu saji, tak salat, itu payah balik. Dia payah balik. Oleh sebab itu, walaupun ada ngicu, tapi tidak apa-apa, salah paham lah. Ya. Misalnya terlanjur, ya, terlanjur berbuat, Allah SWT suka kita kembali. Makanya salat adalah benteng terakhir. Tadi anda katakan, banyak kita lihat orang yang menjaga salat walaupun awalnya banyak berbuat maksiat, tapi salatnya terjaga, insya Allah Allah kembalikan dia dengan kebaikan. Ya kalau lama tulang kan tak tahu buat maksiat lah. Labi piti tu lo jual maksiat lah. InsyaAllah ta'ala. Oleh itu kaum muslimin, bersyukur kita di saat masih kuat, di saat masih hebat, kita dikembalikan Allah untuk menjaga salat. Karena itu sumber keberhasilan. Jadi sudah disaksikan sendiri oleh orang kita bahwa mereka masa kerjanya pendek. Apalagi di bulan Ramadan. Masuk jam 9, pulang jam 3. Tapi gaji nak kurang. Jadi 9 masuk, pulang jam 3. Tapi infaknya melimpah-limpah di Ramadan tu. Condong awak juga. Alhamdulillah. Ya khususnya masjid raya, masa apa limpah-limpah ya. Ya bang? Kan apa yang cepat sekarang? Alhamdulillah. Dia apanya bang tu? Iman, ya? Alhamdulillah aku iman. Dia apa aku iman? Kodok kamu saji, kodok menjaga salat dan sering mendengarkan ngaji. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kemudian di ujung hadis wajabat min qalbihi, bahwa
menjawab azan itu mesti diseriusi, tidak sambilan. Karena apa? Kalimat yang dikumandangkan itu kalimat-kalimat hebat, yang dengannya pasukan perang kita menakuti musuh. Allahu Akbar. Yang dengannya syaitan-syaitan minggir dari kita. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dengannya kunci surga ada di tangan. Kalau dijaga hak-haknya kalimat ini, insya-Allah masuk surga. Maka di akhirnya min qalbihi dakhalal jannah. Siapa yang balas ucapkan itu ikhlas dari hatinya, maka dia masuk surga. Karena kalimatnya disebut dengan kalimatul ikhlas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menjawab azan itu bukan masalah biasa, tapi masalah yang luar biasa. Dan memang orang-orang hebat yang bisa melakukannya. Jarang atau banyak di antara kita tidak bisa menyempatkan waktu untuk menjawabnya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari sekarang mari kita jawab kalimat-kalimat ini. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tak ada yang patut diibadati dengan benar kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad Rasulullah. Diulang-ulang pula sebagai penekanan dan penegasan. Kemudian setelah itu, kalau antum sudah bersaksi bahwasanya Allah Maha Besar, tak ada yang besar selain Dia. Ya, pimpinan kita tidak besar, hanya sebentar saja besar. Besok jadi, nanti di akhirat yang paling kuyu, bukan kuyunya, yang paling lisui nanti pemimpin itulah. Apa sebab? Karena kebanyakannya nengong baga. Makanya nanti di akhirat, ainal muluk, ainal jababira. Mana raja-raja yang durjana itu? Mereka sepeda nyondok sodok. Tapi sondok tidak ada tampil. Ya, tidak ada tampil. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, siapa yang diberi amanah memimpin, ingat itu. Nanti di akhirat hendaknya antum berada di mimbar-mimbar bercahaya. Karena berlaku adil dan melaksanakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada pemimpin, yaitu menjadikan negeri ini barakah, dengan meningkatkan iman dan takwa. Alhamdulillah sesuai dengan cita-cita bangsa, menjadikan masyarakat yang beriman dan bertakwa. Tentu saja dengan melaksanakan perintah Allah, menghindari larangannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Seharusnya yang lebih patut mendengar ngaji-ngaji ini itu para pemimpin. Aku lah tidak ada keputusan ke ibu. Cuman sayang mereka tidak sempat. Mereka tidak sempat. Awak pun takut. Apa yang takut lah? Nah, kaum muslimin dan muslimat. Jadi mereka tidak sempat, awak tidak dapat. Awak pun tidak dapat. Makanya seluruh pemimpin yang mau berlaku adil harus sering-sering datang ke rumah Allah. Harus sering-sering datang ke rumah Allah. Dan harus sering-sering mendengarkan ceramah. Tidak sampai kau mohon kau kamu sama ada ngomong video. Tapi jen salah. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian min qalbihi, dari hatinya. Jadi memang harus ikhlas dari hati. Kemudian dipanggillah kita setelah berikrar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini orang calon juara. Calon juara. Maka dipanggil hayya 'alas shalah. Mari kita salat. Untuk apa? Hayya 'alal falah. Mari kita selamat. Mari kita dapat banyak kebaikan. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat. Dengan salat ini Allah buka pintu-pintu kebaikan yang tidak terkira. Silahkan dicoba. Banyak permasalahan sulit bisa lapang dengan salat ini. Solusi-solusi dari keputusan-keputusan rumit akan kita dapat dalam salat. Silahkan coba. Kadang-kadang tengah salat terkonang ya. Kadang-kadang tengah salat. Ya, asli itu. Asli. Kan kau dok kunci dapat bukan tu? Iya bang. Mana lo tak kunci lagi wangi lagi orang rumah kan? Bahlia dia kuncinya. Kosan dalam kopi dia. Bila tak kanang tengah salat. Subhanallah, tak rahmat tak apa nak ambil. Yang jelas kaum muslimin banyak kebaikan dalam salat.
Langkah dihitung, kalimat kita dihitung, setiap detik dihitung, jumpa dengan kawan dihitung, senyum dengan kawan dihitung, kau kosong dihitung, kau kosong dihitung, awak betul. Cina untuk kolimo ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan ini ya, karena apa? Berat besar karena berkaitan dengan amalan yang besar itu salat. Oleh itu tadi sudah kita katakan berkali-kali, jangan sampai sia-siakan salat karena itu yang pertama ditanya nanti. Pertama ditanya. Barangkali sampai di sini dulu dan juga sudah selesaikan hadisnya, tetapi mudah-mudahan ini dapat memotivasi kita, menyemangati kita untuk senantiasa mentakmir rumah-rumah Allah dimanapun kita berada, sehingga kita menjadi mercusuar untuk memanggil hamba-hamba Allah. Nah, gitu. Hah? Apa tuh? Taruh silakan. Laqad sami'allahu qawla alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniyaa. Sanaktubu ma qalu wa qatalahumul anbiyaa'a bighairi haqqin wa naqulu dhuqu adzaabal hariiq. Naam. Laqad sami'allahu qawla alladziina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniyaa. Sanaktubu ma qalu wa qatalahumul anbiyaa'a bighairi haqqin. Nah, kaum muslimin artinya kan, nah, Allah benar-benar mendengar orang yang mengatakan Allah itu fakir, kami yang kaya. Subhanallah, sampai gitu ya. Kami yang kaya, Allah fakir. Siapa yang mengatakan itu? Orang Yahudi. Alasan mereka kenapa? Coba tengok, rumah kami ancak-ancak, rumah Allah, rumah kami ancak-ancak, rumah Allah, tuh. Coba tengok mana ancak musaji pada rumah, ancak rumah lah, banyak ancak rumah lah, iya. Makanya mereka sombong. Kemudian rumah kami sendiri yang buat. Rumah Allah terlayang. Jadi Allah tidak bisa memanjak-anjak dia. Itulah bahasa mereka. Jadi mereka orang yang subhanallah cerdas-cerdas, tapi dalam beragama jahil-jahil. Jadi ketika mereka melihat nikmat Allah itu besar pada dirinya, disangkanya Allah fakir. Ya, apalagi kalau banyak orang mengumpulkan sumbangan untuk kegiatan keagamaan. Jadi mereka, kalau kami buat kegiatan, buat oleh godang, tidak minta sumbangan. Allah buat kegiatan, minta sumbangan. Allah musta'an. Akhirnya mereka katakan Allah itu fakir, kami kaya. Dan Allah dengar itu. Kemudian Allah juga tahu wa qatlahumul anbiya bighairi haqq. Karena mereka merasa bangga dengan kekayaan mereka miliki, kekuatan mereka miliki, akhirnya mereka menolak dakwahnya para nabi dan rasul, sehingga mereka bunuh dengan jalan yang tidak. Jadi memang penentangan dakwah dari dulu sudah ada. Dan membolak-balikkan fakta dan kenyataan dari dulu sudah ada. Nabi-nabi itu dianggap orang bongak, tidak menggunakan akal. Itu dah biasa kaum muslimin dan muslimat. Maka dikatakan Nabi majnun, gila, penyair, tidak tentu arah. Oleh peaturnya, olehnya, nah itu akan kami tulis, kata Allah SWT. Tidak ada yang luput dari Allah SWT. Dan hari kiamat nanti akan dikatakan zuqu azabul hariq, rasakan azab yang membakar. Jadi Allah biarkan, karena azabnya nanti. Ya, azabnya nanti. Allah beri waktu. Mudah-mudahan mereka kembali. Tapi kebanyakan manusia tidak mau kembali. Oleh sebab itu jangan pewo jauh. Ya, nyebalik rupa bayang. Ajalnya kalau itu kau nak kalu jenwo jauh. Sebab kalau lapai jauh payah kalu.
Iya, dia tegang lah tali dulu. Walaupun talinya lah najuk kan, awak dia gang ke dalamnya. Begitulah kaum muslimin dan muslimat. Oleh sebab itu jangan jauh-jauh keluar. Yang mana kata qalu juga kan, kadang tak qalu juga kan, tapi jangan jauh-jauh dari jalan Nabi SAW. Sebab untuk balik itu bahaya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat sampai-sampai mereka merasa lebih hebat dari Allah tabaraka wa taala. Kalau pakai wahyu saja tidak jalan akal dia dah. Tapi kalau lebar PQ jalan akal. Seolah-olah agama itu adalah agama akal. Agama itu bukan agama akal, tapi agama wahyu. Akal tu picik. Makanya kadang tak masuk dalam akalnya dia dalam sampai banyak somak dalam. Tapi alhamdulillah kalau akal yang masih bagus, semua yang ada dalam Quran dan hadis boleh masuk. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Tak baca lah tu, kata tu mulai. Nah, silakan. Apa Ustaz? Oh sambil duduk, azan kumandang. Apa dia terserah duduk atau di dalam azan tu macam mana Ustaz? Mami uduk atau dalam WC? Dalam duduk sambil duduk. Ya dalam WC. Tak di. Di lu, tak apa jawab. Boleh jawab. Jawabnya, tak mengganggu lah. Cik ni saya tak baca. Azan kumandang tak Saya kecilnya bang kata balik lah. Ada cik lagi. Kau kerja ni nak segi awal orang. Iya. Azan kumandang tu rajin maaf tapi azan kumandang begitu apa dia ke? Dia nak ambil tadi sibuk bercerita. Dia tak ngau dia dah. Jadi kewajipan yang menengok untuk mengingat. Ia mengingatkan azan dia. Insya-Allah kalau lah ringan nyamurnya insya-Allah taala. Alah tu abang. Jadi dia tak mampu. Kan tadi sabui mah adun tak ada azan tu dia sibuk. Ya? Sibuk bercerita tak tentu azan. Oleh sebab itu ingatkan. Tadilah kadang-kadang awak tu kadang lupa, bisa aja lupa. Bukan orang semua kita bisa lupa itu. Kalau kami dengan diskusi mungkin kan uang azan wak diskusi apalagi tu ada debat. Debat tu tak ada lah. Allah Ustaz. Ya bang ya. Ikut nampak dan sok macam itu ingat mah. Ingat je sekarang lah. Ustaz tak takut nak kaji batang ya. Gitu. Itu. Baik, kita sampai di sini wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.